Siap ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Bapak Ibu, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa bertemu dalam pertemuan yang ke-6 dari program pelatihan Sekejap Faham Al-Quran. Sebuah program yang bertujuan ingin membantu Bapak Ibu yang tidak punya background bahasa Arab agar nanti ketika membaca Al-Quran, demikian pula mendengarkannya, bisa memahami maknanya dengan lebih mudah dan lebih cepat insya Allah Ta'ala. Mari kita awali dengan ini pelatihan, dengan masing-masing berdoa kepada Allah, agar Allah menambahkan ilmu kepada kita, memudahkan kita untuk bisa faham Al-Quran. Dan yang paling bagus adalah dengan doa yang Allah ajarkan itu kepada nabinya dalam Al-Quran. Ya, doa yang berbunyi, Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada kami. Ya, semoga Allah senantiasa menambahkan ilmunya kepada kita dan memberikan pemahaman yang baik kepada kita akan agamanya. Oke, Bapak Ibu yang Allah muliakan, faham Al-Quran Mudah insya Allah. Mudah insya Allah. Faham Al-Quran mudah insya Allah. Oke, Ibu Juleha, Ibu Ya Mevina. Ustaz. Tetap semangat ya. Semangat Ustaz. Gak terasa ini sudah pertemuan ke-6 ini Bu. Masya Allah, minggu berarti. Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai ya dengan materi-materi yang telah kita pelajari dalam pertemuan sebelumnya. Ya, kita langsung tentang pola warna yang warna merah. Ya, kata-kata Al-Quran yang banyak berulang, dalam Al-Quran. Yang jumlahnya ada sekitar 100 kata. Ya, 100 kata. Dan kita sudah belajar ini. Kita sudah belajar 70 kata dan 100 kata tersebut ya. Kita sudah belajar Qira'at Ajaib 1 yang bagian pertama itu. Karena itu yang paling utama. Ya. Kenapa? Karena kalau kita bisa menguasai kata yang diberikan warna hijau dan merah ini, maka insya Allah sekitar 60% kata Al-Quran bisa kita kuasai. Ini sangat banyak ini Bu. Ya, sangat banyak. Maka sekarang ini setiap pekannya itu kalau masuk kelas kita pasti ulang. Buat apa? Buat untuk pembiasaan. Ini harus hafal seperti menghafal nama anak sendiri, ya, nama suami dan seterusnya. Gitu. Makanya diulang-ulang. Oke, dan Masya Allah sudah mungkin semua nih sudah pada setoran ya untuk yang Qira'at Ajaib ini. Nah, sekarang saya akan minta bagi peserta yang belum pernah setoran di kelas Zoom, ya, siapa yang mau nyetor untuk Qira'at Ajaib, nah, nanti kemudian pola garis, ya, demikian pula pola angka. Oke, saya persilakan. 2 orang aja ya, 2 orang aja nih. Siapa yang mau setoran nih? Yang belum pernah? Ayo. Ini kesempatan loh. Kesempatan ini dimintain siapa yang mau coba. Ya. Karena kalau nggak ada yang mau ya saya tunjuk. Oke, ayo. Ada yang mau coba? Ibu Mariani Ustaz. Oke, Ibu Mariani, Masya Allah. Malu-malu ini bilangnya, Sobia wakil bilang. Oke, silakan Ibu Mariani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu Mariani. Bismillahirrahmanirrahim. Bidengan li bagilah bagi, wadan ala atas labukan, di dalam mindari, ila kepada qabli sebelum,
huwa diyahum mereka, anta kamu antum kalian, ana aku nahnu kami, hudiyahum mereka, ya Mereka. hudiyahum mereka, kakamu kum kalian, na aku, ya aku na kami. Hada ini, haulai mereka ini, dalika itu, ulaika mereka itu, alladzi orang yang, alladzina orang-orang yang, apa yang, man orang yang, inna sesungguhnya apakah, am atau lam tidak, ma bukan illa kecuali, falalu ida apabila, innama sesungguhnya hanyalah, ala ingatlah walakin akan tetapi, kama sebagaimana ma'a bersama, seperti seperti lama tatkala atau kullama setiap kali lau sekiranya ya ayyuha wahai la'alla agar injikalan tidak akan anna bahwasanya tahti di bawaan bahwa pokok di atas amma adapun ba'di sesudah kaifa bagaimana tumma kemudian itu ketika ya wahai itu ketika ya wahai andari nak sungguh indah di sisi hatta sampai seakan kode sungguh baina di antara bal bahkan. Oke, pola garis. Lanjut, pola garis. Hijau lampau telah, merah sekarang tanpa telah, biru pelaku orang yang, hitam perintah akhiranlah. Pola angka. Ya, atas kanan. Atas kanan 30 juz, atas kiri juz 1, bawah kiri ayat kali berulang, bawah kanan ayat sebelumnya. Oke, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih, Ustaz. Ini kalau Ibu sering-sering ulang, pasti akan lancar seperti Al-Fatihah. Ya. Kenapa? Karena akan muncul setiap baris. Maka rugi kalau kita nggak ulang-ulang ini. Rugi banget ya. Ya, memang ini butuh mengulang, tapi sekali kita menguasainya, insya Allah seumur hidup. Ya, seumur hidup kita akan mendapatkan manfaat daripada apa yang kita hafal ini. Ya, makanya saya menekankan, tolong semua ini sering-sering dikuasai ini. Oke, ayo sekarang jawab artinya. Ya, Ibu Mariani ya. Yang lain mohon menjawab dalam hati. Alladzina, orang-orang yang, walakin, akan tetapi, baina, di antara, hatta, sampai. Masya Allah, mantap. Jelas ini Bapak Ibu sekalian? Nah, sekarang siapa yang kedua dari Bapak yang mau mentasmi? Ayo. Ada yang mencoba mentasmi yang belum pernah? Atau ibu-ibu yang belum pernah, silakan. Pak Ujang, Pak. Oke, Pak Ujang. Silakan Pak Ujang. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bidengan bagilah bagi, wadan ala ataslah bukan, fidi dalam mindari, ila kepada qobli sebelum, huwadiyahum mereka, anta kamu antum kalian, ana aku nahnu kami, hudiyahum mereka, kakamu kum kalian, ya aku na kami, hada ini, haulai mereka ini, zalika itu, ulaika mereka itu, alladzi orang yang,
alladzina orang-orang yang orang yang inna sesungguhnya apakah atau lam tidak bukan illa kecuali falalu ida apabila innama sesungguhnya hanyalah ala ingatlah walakin akan tetapi kama sebagaimana ma'a bersama seperti lama tatkala atau kullama setiap kali lau sekiranya ya ayuha wahai la'ala agar jikalan tidak akan anna bahwasanya tahti di bawaan bahwa pauko di atas amma adapun ba'di sesudah kaifa bagaimana summa kemudian ide ketika ya wahai dari sungguh indah di sisi hatta sampai seakan kod sungguh baina di antara bal bahkan Masya Allah, mantap. Pola garis hijau. Hijau lampau telah merah sekarang tanpa telah biru pelaku orang yang hitam perintah akhiranlah. Pola angka. Pola angka. Atas kanan 30 juz, atas kiri juz 1, bawah kiri kali berulang, bawah kanan ayat sebelumnya. Masya Allah, mantap, luar biasa. Alhamdulillah. Ingat Pak, 6 minggu lalu kita nggak hafal sama sekali kan? Betul Pak. Sekarang Masya Allah ya. Ini bukan hal biasa Pak. Insya Allah Pak, 60% Al-Quran kita akan kuasai ini. Hanya bermodalkan kata orang merah ini dan orang hijau kan? Dan lancarkan lagi, ini sudah cukup bagus Pak ya, Pak Ujang. Ya, Maaf Pak, umurnya berapa sekarang Pak Ujang? 60 Ustaz. Wah mantap, Masya Allah. Kalau Pak Rahmat. Ya Pak Rahmat ya. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. Sekarang latihan menjawab arti. Yang lain dalam hati, Pak Ujang dengan lisannya. Haulai. Mereka itu. Haulai. Mereka ini. Mereka ini. Walakin. Putus-putus Ustaz. Walakin. Akan tetapi. Ya ayyuha. Apa Ustaz? Ya ayyuha. Wahai. Indah. Di sisi. Mantap. Oke, ini udah bagus ini ya. Masya Allah. Silakan diperlancar lagi ya Pak Ujang. Ya Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Lihat kan? Bisa kan Bapak Ibu? Masya Allah. Ini Pak Ujang masih muda. Ini di sekitar itu yang paling tua sekarang usianya ada 79 tahun. Ya, ada peserta yang sekarang 60 tahun usianya. Alhamdulillah Allah mudahkanlah. Gitu. Jadi siapa yang sungguh-sungguh Allah kasih mudahan Bu. Yang penting nikmati aja prosesnya, ya. Nikmati saja prosesnya. Jangan beralasan dengan faktor waktu, umur, kesibukan. Semua orang itu pasti sibuk. Sampai pengangguran pun mengatakan apa? Nggak punya waktu. Pengangguran itu. Ya, makanya kalau kita nggak penting, ya kita pasti akan menyiapkan waktu dengannya. Contoh makan, penting kan? Kita pasti akan waktu untuk makan. Ya, apalagi mandi. Penting kan? Kita pasti siapkan waktu untuknya. Sekarang faham Al-Quran itu penting nggak sama kita? Kalau kita nggak penting, luangkan waktu untuknya. Untuknya. Insya Allah akan mudahkan. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ya, oke. Faham Al-Quran? Mudah insya Allah. Oke, faham Al-Quran? Insya Allah. Mudah insya Allah. Alhamdulillah. Ya, sekarang kita akan mengulang Ibu Bapak. Ya, ini jadi pengulang ya untuk pertemuan berikutnya. Kita akan mengulang materi kita pekan lalu. Ya, pada halaman kita ulang ya 107, bukan bukunya.
tentang fi'il madhi. Ya. Kata kerja lampau. Kata kerja lampau. Lampau. Terus mengungkup. Sudah ya? Oke. Kata kerja lampau. Semua sudah buka bukunya? Sudah, Ustaz. Oke. Nah, saya akan mengulang ya sebelumnya. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar materi tentang bagaimana mengenal fi'il madhi, kata kerja lampau. Tentu masih ingat dalam pola garis ya, ada garis yang menunjukkan kata kerja lampau. Apa warnanya itu? Hijau kan? Ingat kan? Hijau lampau telah. Hijau lampau telah. Oh, garis hijau itu adalah kata kerja lampau yang dalam terjemahannya menggunakan kata telah. Ya, kata telah. Sekarang muncul pertanyaan. Misalnya kata rozaqona, wa mimma rozaqona. Rozaqna dia kata rezeki. Garisnya hijau itu. Apakah artinya aku telah berikan rezeki? Kami telah ataukah dia telah? Disinilah kita belajar ilmunya Ibu untuk bisa mengetahui siapa pelakunya. Oke. Lihat ini di slide-nya, di bukunya. Dalam bahasa Arab itu asalnya ada 14 wazan ataukah pola yang menunjukkan kata kerja lampau dengan pelakunya. Ya, pelakunya. Kenapa Ibu? Karena itu bahasa Arab itu berbeda ya dengan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Coba lihat ini, saya bandingkan ya. Bahasa Indonesia. Saya telah membuka. Ada berapa kata itu? 3 kata. Terpisah-pisah. Saya pelakunya, telah masanya, masa lampau, dan membuka itu perbuatannya. Terpisah-pisah. Kalau bahasa Inggris minimal 2 kan? I dan opened tulisannya. Ya kan? Berapa kata itu? 2. I, saya, opened ya, itu telah membuka. Berarti 2 kata. Tetapi itu bahasa Arab 1 kata. Apa itu? Fatahtu. Nah, gitu punya. Fatahtu. Artinya apa? Di situ ada sayanya, di situ ada telahnya, dan di situ ada membukanya. Ada pelakunya, ada masanya, dan ada perbuatannya. Jadi dengan bantuan tulisan itu mesti menebak apa perbuatannya. Oh, rozak itu rezeki. Sobarnya itu sabar. Kalau garis hijau membantu kita menunjukkan masanya, ini masa lampau. Sedangkan untuk pelakunya, di sini kita belajar ilmunya. Ini dipahami ya, arahnya kemana. Oke, ada 14, tetapi yang kita pelajari hanya 6 yang dinomori merah. Oh ya, kenapa? Inilah yang kerap ya, yang kerap muncul ini yang kita pelajari di awal nih. Yang pelakunya huwa diyahum mereka, anta kamu antum kalian, ana aku nahnu kami. Oke, itu kita pelajari di awal. Oke Bu ya. Sekarang sampingnya ada tulisan wazan. Wazan artinya mizan, wazan mizan artinya timbangan atau pola. Artinya semua kata kerja lampau itu, apapun katanya, akan kembali kepada wazan atau pola ini. Jadi kalau Anda bisa menghafal ini, Anda akan hafal semua itu kata kerja lampau. Bentuknya itu. Ya, tanpa pengecualian. Tanpa pengecualian. Oke. Saya ulangi ya Bu ya, secara cepat Bu. Yang pertama itu adalah fa'ala. Ada dan lampau itu Bu, cirinya apa? Adanya huruf itu, warna merah bagian belakang. Nah, itulah huruf yang menunjukkan pelaku dan masa lampau. Kalau dia ada berarti tunjukkan apa? Itu pelakunya dan itu masa lampau. Pakai telah. Kecuali yang pertama. Fa'ala, dia telah mengerjakan. Ini enggak ada. Nah, kalau hurufnya 3 Ibu, enggak ada tambahan. Berarti dia itu lampau. Lampaunya dia telah. Tapi mulai fa'alu, oh ada waw. Berarti mereka telah mengerjakan. Fa'alta, oh ada tak. Tak itu kamu telah mengerjakan. Fa'altum, tum itu kalian telah mengerjakan. Fa'altu, tu itu aku telah mengerjakan. Fa'alna, panjang. Fa'alna, nah itu kami telah mengerjakan. Sudah.
Tugas Anda tinggal baca sering-sering sampai hafal. Dan saya sudah contohkan Bu ya. Oke, saya ulang sekali lagi ya. Nah, sesudah nanti saya akan minta peserta untuk mencobanya. Oke, dengarkan ya. Saya ulangi. Perhatikan Arabnya dan terjemahannya. Bismillah. Fa'ala fa'alu fa'alta fa'altum fa'altu fa'alna. Fa'ala dia telah mengerjakan. Fa'alu mereka telah mengerjakan. Fa'alta kamu telah mengerjakan. Fa'altum kalian telah mengerjakan. Fa'altu aku telah mengerjakan. Fa'alna kami telah mengerjakan. Nah, lalu apa artinya fa'alu? Oh, mereka telah mengerjakan. Kenapa mereka telah? Karena ada wawu di belakang. Fa'alna artinya kami telah mengerjakan. Kenapa? Karena ada na di bagian belakang. Itu harus tahu Bu, harus paham betul itu. Ya, harus paham betul. Oke, sekarang siapa yang mau mencoba untuk mentasmi? Ya, kata kerja lampau. Ayo. Saya Siapa? cobain. Hah? Saya coba Ustadz. Oke, Ibu Julaiha Ya. bantu. Yang lain Bismillah. bentar. Saya matikan dulu ya, biar enggak terganggu. Nyalakan mic-nya Ibu Julaiha. Semua mencoba ya di hati Ibu Julaiha dengan lisannya. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala fa'alu fa'alta fa'alatum fa'alatu fa'alana. Fa'ala dia telah mengerjakan. Fa'alu mereka telah mengerjakan. Fa'altu kamu telah Fa'alta. Fa'alta kamu telah mengerjakan. Fa'alantum kalian telah mengerjakan. Fa'altu aku telah mengerjakan. Fa'alana kami telah mengerjakan. Oke, sekarang coba kata ibadah. Kan 3 huruf ya. Ya. Abada, dia telah beribadah. Arabnya dulu. Abada abadu, abata abatum, abatu abadna. Abada dia telah beribadah. Abadu mereka telah beribadah. Abata kamu telah beribadah. Abatum kalian telah beribadah. Abatu aku telah beribadah. Abadna kamu kami telah beribadah. Masya Allah. Bisa kan Ibu? Nah, sekarang latihan menjawab acak artinya. Kita sudah belajar 6 kata. Jadi Ibu menjawab 6 kali 6. 36 kemungkinan jawaban. Ya. Oke, perhatikan ya. Langsung jawab artinya ya. Jangan mengulang soal. Abadu. Aku telah beribadah. Akunya salah. Dengarkan. Abadu. Dia telah beribadah. Salah. Ada wawu di belakang Ibu. Apa wawu? Oh, mereka. Iya. Mereka telah beribadah. Betul. Ibu, ini nggak boleh salah Ibu. Karena kalau salah pelakunya fatal itu. Ya kan? Iya, Ustaz. Ya, makanya perhatikan baik-baik. Ya. Oke, tapi udah bagus nih. Ketemu kata ibadahnya. Tinggal pelakunya yang mau dicek. Ya. Berikutnya. Syakarna. Sakarna apa ya? Kami telah beribadah. Kok ibadah? Kami telah bersyukur. Ah, gitu. Fokus. 2 ya. Fokus Ya. apa asal katanya? Ya. Kita fokus apa ciri untuk pelakunya? Ya, 2 itu. Yes. Ya, oke. Yang ketiga. Sobartu. Kamu telah bersabar. Sabarnya benar, kamunya salah. Sabartu. Oh, aku Nah. telah
telah sabar. Iya, betul Bu. Jelas Ibu Iya, caranya? Ustaz. Oke. Ibu, kalau anak jadi makmum sholat berjamaah kan begini nih posisinya nih. Tuh. Iya. Kalau jadi sholat, oke, mendengarkan kan. Baca Quran tuh lihat itu. Apa? Pertama, kalau pakai Al-Quran itu gampang. Karena apa? Kalau warna biru, itu punya sebetulnya kebanyakan itu. Sabar, syukur, jihad. Garisnya hijau. Lihat makanya tuh. Nah, gitu, langsung begitu. Ya. Oke Bu. Tapi Iya, kalau Ustaz. mendengar jadi makmum butuh latihan lebih sering. Lebih susah itu. Karena kan nggak tulisannya. Pakai suara. Gitu ya. Nah, ini tinggal dilatih aja nih. Dilatih aja. Oke. Iya, Tapi udah bagus Ustaz. ini Bu ya. Oke. Iya. Mohon diulang lagi Bu ya. Maka nanti kalau bisa Bu, saya anjurkan ini peserta, kalau boleh cari teman di grup ini. Misalnya nih, Bu Jailat berteman dengan Sukmaida. Udah nanti latihan. Pertama latihan menjawab acak itu penting banget tuh. Karena kalau bisa menjawab tunggal, itu menjawab ayat lebih gampang. Karena kan dia terbentuk dalam bentuk susunan ayat. Kalau begini tunggalnya agak susah, memang butuh latihan. Butuh latihan lebih sering. Ya, oke. Masya Allah, tapi udah bagus. Satu lagi. Ayo siapa mau coba? Ibu Yulanis, Ustaz. Oke, Ibu Yalis. Langsung. Ayo, langsung. Ibu kata zikir. Zakaro. Zakaro dia telah. Arabnya dulu. Zakaro, zakaru. Bismillahirrahmanirrahim. Zakaro, zakaru. Zakarta, zakartum. Zakartu, zakarna. Zakaro dia telah berzikir. Zakaru mereka telah berzikir. Zakarta kalian telah berzikir. Kamu. Zakarta kamu telah berzikir. Zakartum kalian telah berzikir. Zakartu aku telah berzikir. Zakarna kami telah berzikir. Mantap. Jawab artinya dari 6 kata ya. Ya. Zakaru. Mereka telah berzikir. Syakartu. Aku telah bersyukur. Amilna. Kami telah berilmu. Salah. Kok ilmu? Amilna. Amilna. Amilna ilmu bukan Ustaz. Kok ilmu? Amil. Amal. Amal. Kami telah beramal. Kan kalau alimna baru kami telah berilmu. Ini kan amil, kan? Oh, iya. Ada ilmu, ada amal. Ya, Ya. Masya Allah. Tapi udah bagus Bu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jelas Ibu ya? Ya. Oke. Ini semua apa? Dia hurufnya apa Bu? Pakai fathah. Abada, zakaro, syakaro, sobaro. Ada yang apa Bu? Dia itu fa'ila. Pakainya kasroh keduanya. Ilmu alima. Ya. Amal amila. Nggak boleh dibaca alama, amala. Itu haram hukumnya dibaca itu. Apalagi untuk Al-Quran. Ya, walaupun artinya nggak berubah ya, tapi nggak boleh. Nah, bacanya apa Bu? Amila. Oke, sekarang. Siapa yang mau coba kata amila? Oke, Nurdalia. Silakan Ibu. Iya. Langsung atau fa'ala dulu, Ustaz? Nggak usah, langsung ke amila, amilu, Arabnya dulu. Amilah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amila amilu. Amil ta'amiltum. Amiltu amilna. Amila dia telah beramal. Amilu mereka telah beramal. Amilta kamu telah beramal. Amiltum kalian telah beramal. Amilta aku telah beramal. Tu. Amiltu aku telah beramal. Amilna kami telah beramal. Oke, mantap. Masya Allah ya. Jawab artinya Ibu Nurdalia ya. Sobaru. Mereka telah bersabar. Amilna. Kami telah beramal. Abadtu.
Kamu telah beribadah. Nah, kamunya salah. Abatu. Aku telah beribadah. Apa? Aku telah beribadah. Dengarkan tuh Abatu, ada aku ta, telah ada tu. beribadah. Ya kan? Ta tuh itu kan artinya jauh banget, Bu. Kalau tak kamu telah, kalau tu aku telah. Nah, kan? Oke, Bu ya. Aku telah iya. Oke, ya. Masya Allah, tapi udah bagus nih, Bu ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Jelas ya? Oke. Nanti minggu depan, oke, yang lain akan latihan lagi. Karena ini Bu, setiap minggu kita pasti akan latihan ini. Semuanya itu. Dari kertas ajaib, lampu, akan kita ulang terus setiap pertemuan. Insya Allah ta'ala. Jelas ya? Dan mohon coba dicari pasangan deh. Biar untuk latihan ya, latihan ini. Nanti bisa coba kata apa? Kata zikir, kata yang lainnya, kata zolim, kata kafir, kata rezeki. Dengan cara yang sama. Ya, oke. Sudah Bu ya? Ini adalah contoh untuk kata kerja lampau yang hurufnya 3. Kan abada. Dan itu adalah asal dalam bahasa Arab. Ya, asalnya. Sekarang kita belajar, Bu. Untuk kata kerja lampau, tapi hurufnya itu 4. Nah, hurufnya itu apa? 4. Nah, lihat bukunya itu. Lihat. Halaman 108. Kata yang 4 hurufnya. Oke. Sudah semua lihat bukunya? Ini mohon Bu, perhatikan baik-baik. Saya akan coba jelaskan pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. Karena ini bunyinya setiap halaman akan muncul ini. Ya. Oke, mohon fokus. Ya. Dan saya ingin jangan sampai ini materi berlalu ada yang nggak paham. Wah, karena akan apa? Akan repot nanti ke depan. Jadi betul kuasai ini materi ketika saya menjelaskan. Nanti saya akan kesempatan bertanya bagi mereka yang merasa belum jelas. Ya, oke, perhatikan ya. Jadi itu bahasa Arab, ya. Asal kata itu adalah kata kerja lampau yang hurufnya 3. Nah, itu, ya. Ya kalau Anda cari kamus bahasa Arab akan ketemu apa? Cari kata kerja lampau hurufnya 3. Itu paling pasti begitu. Ya. Tetapi ini kata kerja lampau yang 3 huruf ini akan mendapatkan tambahan kata 1 sehingga menjadi 4 huruf. Dan itu bisa merubah arti. Bisa merubah arti, ya. Atau artinya sedikit berubah. Contoh, ya. Yang pertama, Bu, kata fa'ala, ya, itu menjadi af'ala. Af'ala. Nah, kalau ini agak sama artinya nih, ya, af'ala. Apa namanya, Bu? Adanya hamzah di depan. Tuh. Oke, jadi fa'ala tambah a, kan a fa'ala. Tapi dibacanya apa, Bu? Af. Gitu. Kasroh. Apa? Sukun. Af'ala. Contohnya yaitu kata iman. Oke. Iman ini ya, lampaunya adalah amana. Tuh lihat. Amana. Berapa itu hurufnya? Hurufnya ada 4. Ya kan? A. Tuh lihat. Kan panjang itu. Itu asalnya apa? Asalnya itu AA. Itu asalnya gitu. AA. Cuma kalau bertemu antara AA, A fathah sama A sukun, maka dipanjangkan itu bacanya menjadi A. Gitu cara bacanya begitu. A mana tuh 4 hurufnya. Artinya dia telah beriman. Nah, ini asalnya 3 huruf. Apa itu? Amina. Itu asalnya. Amina artinya apa? Dia telah aman. Nah, kan? Tetapi karena ditambah 1 huruf, hamzah di depan, ini amina menjadi amanah dan berubah artinya. Menjadi amanah dia telah beriman. Jelas itu, Bu? Maka hati-hati salah panjang pendek karena bisa merubah arti. Tetapi ada hubungan kan antara aman dan iman. Artinya apa? Semua orang yang beriman akan mendapatkan keamanan dari Allah di dunia dan di akhirat. Nah, itu hubungan antara huruf asal 3, huruf yang 4 itu. Tetapi Bu, Bapak, cara membuat wazan lampaunya semuanya sama. Amana amanu, amanta amantum, dan seterusnya. Ya, amana dia telah beriman, dan seterusnya. Oke, nah, sekarang dicoba. Ibu, saya panggil ya. Ibu Ami, apakah ada? Ya. Jadi Bu, ini saya akan cepat ya. Ini kalau agak lama nih merespons, saya akan pindah ke yang lain.
Ada Sekarang Pak Ustadz. ya. Jadi 2 detik saya siapkan. Maka siap-siap ya. Kalau saya bilang ini langsung nyalakan kameranya. Suaranya. Ya. Apalagi kalau misalnya nggak ada videonya nggak ketahuan orangnya atau tidak. Oke, Iya, silakan Ibu Ami. belum rapi. Amana amanu. Amana amanu. Panjang Bu. A-nya panjang. Oh, Amana ya. amanu. Amana amanu. Amanta amantum. Amantu 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 amanna. Iya gitu artinya. Amanah dia telah beriman. Amanah dia telah beriman. Amanuk mereka telah beriman. Amanta kamu telah beriman. Amantum kalian telah beriman. Amantu aku telah beriman. Amanna kami telah beriman. Nah gitu ya. Jawab artinya. Oke, semua jawab ya di hati Ibu dan Nisan. Amanu. Mereka telah beriman. Kenapa mereka telah? Karena akhiran waw sukun. Mantap. Amanna. Kami telah beriman. Oke, jelas ya? Ya. Jelas Bu ya? Oke. Ya, jelas Pak Ustaz. Yang kedua kata infak. Ini sama infak. Infak itu lampaunya adalah anfaqo. Lihat. Hurufnya 4 kan? A 1, na 2, ma 3, kemudian ada na. 4 hurufnya itu. Ini asalnya adalah 3 huruf, yaitu nafaqo. Nah, itu Bu ada artinya Bu sendiri itu. Cuma saya pribadi nggak tahu artinya itu. Karena saking hampir nggak pernah kepake kedengar itu, saya pribadi nggak tahu apa artinya. Tapi kalau cari kamus itu ada. Ada artinya ya, nafaqo. Ditambah 1 huruf A. Nah, dibacanya menjadi anfaqo ya. Suku huruf keduanya, anfaqo. Tapi cara artinya itu berubah menjadi dia telah berinfak. Nah, itu kan Bu? Dia telah berinfak. Oke, cara membuatnya semuanya sama. Anfaqo, anfaqo. Oke. Pak Adib, silakan Pak dicoba dibaca. Mic-nya nyalakan Pak Adib. Ya. Anfaqo, anfaku, anfakta, anfaktum, anfaktu, anfakna. Ya, oke. Dibacanya dua-dua ya. Artinya Pak? Ya. Anfaqo, dia telah berinfak. Anfakku, mereka telah berinfak. Anfakta, kamu telah berinfak. Anfaktum, kalian telah berinfak. Anfaktu, aku telah berinfak. Anfakna, kami telah berinfak. Mantap, Masya Allah. Sekarang latihan menjawab arti. Anfaqona. Kami telah berinfak. Anfaku. Mereka telah berinfak. Mantap, Masya Allah. Jelas Pak? Nah, itu lihat kata bagian bawah Bapak Ibu. Lihat tuh ada kata sepola. Nah itu kata lain. Yang 4 hurufnya. Pertama Islam. Asalnya apa? 3 huruf. Salima, selamat. Dia telah selamat. Ditambahkan hamzah di depan. Menjadi aslama. Itu artinya berubah menjadi apa? Dia telah berislam. Nah, dia telah masuk Islam. Itu di antara maknanya. Lihat kan? Tapi kan ada hubungan kan? Antara apa? Antara selamat dengan Islam. Artinya semua orang yang masuk Islam, semua orang yang berserah diri kepada Allah, maka akan selamat dunia dan akhirat. Tuh, sudah hubungannya. Nah, tapi cara buatnya sama. Aslamu. Syirik. Nah, kan? Syaroka tambah A menjadi asyroka. Jadi Bu, itu kalau syirik bukan syaroka, syaroku, bukan begitu. Ya, bukan, tapi pakai A di depan. Menjadi asyroka. Asyroka dia telah syirik, asyroku mereka telah syirik dan seterusnya. Nanti akan banyak kata yang 4 hurufnya karena tambahan hamzah di depan, ya. Tadi boleh cek. Kalau ngaji ada kata garis hijau itu, ada huruf A di depan, berarti itu 4 huruf itu.
Ya. Jelas sampai sini Ibu? Oke, jelas. Ini yang pertama. Yang kedua, yang berwazan asalnya fa'ala menjadi fa'ala. Oke. Ada tambahan alif sesudah huruf yang pertama. Ya. Oke, alif, ada tambahan apa? Alif sesudah huruf yang pertama. Contohnya ada kata jihad. Itu bilangnya adalah jahada. Dia telah berjihad. Asalnya jahada 3 huruf. Cuma ini jarang dipakai nih. Jarang dipakai kalau 3 huruf itu. Saya pribadi sekarang nggak ingat apa artinya itu jahada karena jarang dipakai. Ya. Tapi kalau ditambah alif sesudah pertama menjadi jahada, itulah berarti dia telah berjihad. Oke, ingat itu Bu. Tambahan alif sesudah huruf yang pertama. Sehingga akan panjang suaranya menjadi jahada. Tetapi cara membuat wazan lampaunya semuanya sama. Gitu. Oke, coba. Saya panggil ya. Saya panggil Ibu Jusiana. Ada Ibu Jusiana? Ada? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ayo Ibu, dicoba. Jahada jahadu. Ayo, langsung. Jahada jahadu. Jahadat jahadtum. Jahatta. Itu dalnya dimasukkan ya. Enggak dikol-kolakan. Jahatta jahadtum. Ulangi lagi pertama. Jahada. Jahada jahadu. Jahadta jahadtum. Ibu bacanya jangan ini, jangan jahada. Itu dalnya tidak dikol-kolakan kalau ketemu sama ta. Jadi jahatta dimasukkan. Jahadtum. Itu cara bacanya begitu. Ulangi. Jahada jahadu. Jahatta jahadtum. Jahadtu jahadna. Oke, artinya jahada dia telah berjihad. Panjangnya jahada. Jahada dia telah berjihad. Jahadu mereka telah berjihad. Jahata kamu telah berjihad. Jahatum kalian telah berjihad. Jahatu aku telah berjihad. Jahatna kami telah berjihad. Oke, begitu. Oke, sekarang jawab artinya Ibu. Jahadu. Kami. Mereka telah berjihad. Jahadana. Apa Ustaz? Jahadana. Kami telah berjihad. Betul. Oke, jelas Ibu? Ya, jelas. Ini contohnya apa tuh, lihat kata di bawah itu kata hijrah. Hijrah itu bilangnya hajaro. Jadi bukan hajaro, tapi hajaro. Kan ada alifnya itu. Hajaro. Dia telah berhijrah dan seterusnya. Hajaro, hajaru. Oke Bu? Apalagi? Tiap hari kita baca. Ada kata berkah, barokah. Kan? Barokah, barakallahu fiik. Kan barakallahu. Allah telah memberikan keberkahan. Nah, kan barokah. Ya, barokah. Allah telah memberikan keberkahan. Nah, itu contohnya. Ya. Dan masih ada contoh kata yang lain juga. Nanti ketemu kalau kita ngaji tuh. Oke. Jelas Ibu ya? Ya, dan yang terakhir yang ketiga. Nah, jadi cuma 3 ya. Pertama adalah af'ala pakai hamzah. Yang kedua fa'ala pakai tambahan alif. Dan yang ketiga adalah fa'ala. Ya, fa'ala. Apa tambahnya Bu? Tasydid huruf keduanya. Kan berarti double tuh. Di double kemarin tambah 1. Fa'ala. Contohnya adalah haram. Kan? Ada haruma, dia telah haram. Ya. Haruma, dia telah haram. Menjadi harroma, dia telah mengharamkan. Kan? Barang itu haram, Allah telah mengharamkan. Jadi berpindah.
dari haram menjadi mengharamkan. Ya, halal jadi menghalalkan. Itu di antara fungsinya, caranya itu. Ya. Jadi ditasydidkan huruf yang keduanya. Haram menjadi harroma. Tetapi cara tasbih ya, tasbih. Sabbaha. Asalnya itu adalah sabaha. Itu musabah 3 huruf itu. 3 huruf itu artinya apa? Yang paling terkenal adalah berenang. Sabaha, dia telah berenang. Itu artinya paling terkenal. Ada arti yang lain lagi. Ditambah tasydid huruf keduanya menjadi sabbaha. Artinya jauh berubah menjadi dia telah bertasbih. Nah tuh. Tasbih menjadi dia telah bertasbih. Tasbih kan ada sabahanya kan, huruf sabahanya itu. Gitu. Nah, menjadi sabbah dia telah bertasbih. Oke Bu? Ya. Cara membuatnya juga sama dengan yang lainnya. Sabbaha sabbahu. Gitu. Coba. Ibu Dila Sundari. Ayo. Sabbaha sabbahu. Sabbaha sabbahu. Sabbahta sabbahtun. Sabbahtu sabbahna. Sabbah dia telah bertasbih. Sabbah dia telah bertasbih. Sabbahu mereka telah bertasbih. Sabbahta kami telah Sabbahta kamu telah bertasbih. Sabbahtum kalian telah bertasbih. Sabbahtu aku telah bertasbih. Sabbahna kami telah bertasbih. Oke, jawab artinya sabbahu. Mereka telah bertasbih. Sabbahna. Kami telah bertasbih. Begitu. Oke Bu. Itu contohnya apa? Contoh yang lain kata haram. Harroma. Dia telah mengharamkan. Kan? Ahallallahul bai'a wa harrama riba. Ahallallahu. Allah telah menghalalkan al-bai'a jual beli. Wa harrama riba. Wa harrama. Dan dia telah mengharamkan riba. Nah itu praktikan di dalam Al-Quran. Ya, bilangnya apa? Harroma. Pakai tasydid. Jelas ya? Oke. Jadi Bapak Ibu hanya 3 ya pola untuk kata yang 4 hurufnya. Yang pertama adalah af'ala. Yang ada tambahan a di depan itu. Yang kedua adalah fa'ala. Pakai alif sesudah huruf pertama. Dan yang ketiga adalah fa'ala yang menggunakan tasydid. Nah, boleh bertanya Pak Ustadz? Bentar dulu. Ini artinya bisa nggak berubah, tapi kebanyakan artinya berubah ke arti yang lain. Gitu. Ada yang mirip-mirip masih ada hubungan, ada yang nampaknya nggak ada hubungannya. Gitu ya. Oke, silakan Pak Anas. Ya. Ini jadi kalau ada tasydid itu dianggap dua huruf ya? Iya, 2 huruf, betul, 2 huruf. Nah, tapi di sini Pak Ustadz, kata amanna ada tasydid di sini nanya. Betul. Jadi kalau di sini ada 5 huruf nih. 4. Hanya kan coba hitung. Oh, Bapak itu lihatnya, Pak. Ya. Ke yang berpola fa'alanya, Pak, amananya. Ya itu yang dilihat. Hitungnya bukan di kami telah tapi dia telahnya. Karena itu sudah tambahan kata, Pak. Itu tambahan kata. Jadi menghitung 4-nya itu, Pak, di mana, Pak? Di yang bermana dia telahnya. Jadi amanah itu yang dilihat, Pak, dihitungnya itu. Oh, yang itu. Itu yang dihitung. Karena kan itu amanah, Bu, itu nanya bukan asli. Itu kan kami telah. Itu bukan aslinya. Jadi menghitung 4 huruf itu, Pak, di mananya dihitung? Di kata dia telahnya. Tuh, iman amanah. Dia telahnya. Itu kalau dihitung, Pak. Amanah itu tidak di itu Pak itu nanya sudah tambahan kata. Tambahan kata itu. Ya, kan kami telah. Jadi yang dihitung adalah yang bermakna dia telahnya. Jadi amanah. Itu Pak, itu hitung 4-nya di situ. Oh, begitu. Kan amanah itu tambahan kata. Bermakna mereka telah. Aman itu tambahan kata, tanya tambahan kata. Ya Pak ya. Okay. Sekali lagi, menghitungnya di mana? Di yang berpola amanahnya, yang bermakna dia telahnya, Pak. Itu menghitungnya di situ.
Kalau yang sukun itu nggak dihitung ya, huruf sukun, disukun. Dihitung Pak. Kan anfaqo itu hitung. A1, nun 2, fa 3, qaf 4. 4 itu. Amantum. Jadi kalau jadi A di sini dihitungnya 1 berarti ya. 2. Bapak saya katakan Pak, menghitung 4 itu Pak. Di mana? Di pola yang pertamanya Pak, di amanahnya dihitungnya itu. Untuk 4-nya, bukan di bawahnya. Ya. Kalau lebih betul adalah sudah menunjukkan pelakunya siapa. Bukan itu dihitungnya. Semua hitungnya 4. Yang dia telahnya artinya itu. Amanah tuh kan dia telah beriman. Anfaqo mereka telah beriman. Sedangkan yang di bawahnya itu ada anfaqo itu sudah menunjukkan tambahan huruf. Ya, huruf yang menunjukkan pelakunya. Gitu. Ya kalau gitu ya. Oke. Izin tanya, Tat. Sudah ya? Sekarang Ibu Izin tanya, Tat. Ya. Ya. Kalau kita itu apa ya, Tat? Apa? Kita. Sama. Pelakunya kita. Sama, Bu. Itu kami dan kita sama aja dalam bahasa Arab itu. Oh, kita sama kami sama ya? Amanna, kami telah beriman. Anfaqona, kita telah beriman. Itu sama aja dalam bahasa Arab. Oh, kami sama kita sama nggih? Ya, betul. Oh ya. Oke. Sudah Ibu? Oke, sekarang jadi gini Bu. Sekarang kita ulang bareng-bareng ya. Apa yang diulang Pak? Ulang itu tuh 3 wazannya itu Bu. Ya. Af'ala, fa'ala sama fa'ala. Oke ya. Ayo bareng-bareng ya. Ya. Ini harus dihafal ini. Hafal ada 3 bentuknya itu. Ya, siap ya? Ayo, ikuti saya. Ini gampang kok. Af'ala, fa'ala, fa'ala. Af'ala, fa'ala, fa'ala. Coba Pak Amir ulangi. Af'ala, fa'ala, fa'ala. Oke Jas ya. Jadi ada yang pakai alif, ada yang pakai hamzah, ada yang pakai tasydid ya. Hamzah di pertama, alif sesudah pertama, dan tasydid di huruf yang kedua. Ini kalau Anda ngaji Bu akan ketemu contohnya sangat banyak dalam Al-Qur'an. Ya, oke. Nanti Bu sambil jalan ya, sambil praktek akan kelihatan itu. Biar mudah ya. Sambil praktek di Al-Qur'an kita akan tunjukkan itu. Ini dia apa? Seperti kata iman, amanah. Ini seperti kata jihad, ya, pakai alif. Ini seperti kata tasbih. Itu prakteknya kita akan lihat itu langsung, ya. Oke ya. Cukup ya. Ibu Bapak, ini manfaatnya apa nih? Luar biasa manfaatnya ini. Ya, akan bantu kita untuk tahu banyak hal, ya, banyak hal. Sekarang coba buka bukunya halaman ke-22. Ya, itu ada kata iman. Ada nggak punya bukunya? Nomor 1 ya? Kata iman ada nggak kata iman? Di buku sekejap, halaman 22. Kata yang memiliki asal bahasa Indonesia. Aman ya? 23 ya? Iya. Oh 23, sorry. 23. Kata iman, sudah? Pak Amir, coba Pak Amir dibaca kata iman itu. Oh, dia kata nomor aman. Halaman 22 nomor 3 ya. Ya, nomor 3 kan ada aman, terus iman kan? Iya, iman. Oke. Kan itu asalnya aman Bapak. Amina, dia telah aman. Nah, itu nanti ada kata apa? 4 huruf yaitu amana, iman, amana, dia telah beriman. Ya. Coba Pak Amir dibaca. Amana artinya apa? Amana, amanu. Artinya apa artinya? Amana dia telah beriman. Amana dia telah beriman. Amanu mereka telah beriman. Amantum kalian telah beriman. Sebentar. Ada kata ini nggak Pak Amir? Amantah di situ. Amantah enggak ada. Berarti di Al-Quran itu tidak ada kata amantah di Al-Quran. Oh iya. Karena ini hanya mengumpulkan kata yang terpakai di Al-Quran. Jadi Anda tahu, oh ternyata nggak ada kata amantah di Al-Quran itu, nggak ada. Ya, langsung amantum. Terus lagi? Oh, iya. Amantu, aku telah beriman. Terus? Amanna, kami telah beriman. Nah, jadi dari 6 yang kita pelajari hanya 1 nggak kepakai, ya kan? Yaitu kamu telah beriman. Lalu berikutnya itu amanat ya? Amanat. Nah ini kita belum belajar ya.
Amanat dia perempuan telah beriman. Kita belum belajar, nanti ke depan. Jadi nggak usah ditanya, nggak usah dibaca. Ya, karena kita fokusnya pada yang 6 dulu ya. Oke, jelas ini ya. Oke, itu manfaatnya Bu. Nanti apa kata hijrah sama kata jihad sama itu. Lihat aja kata jihad, lihat berapa yang terpakai. Nggak semua terpakai itu. Tapi untuk latihan, latihan semuanya lengkap 6-6-nya. Jadi untuk tugas minggu depan, ini tugas ini. Ya. Apa itu? Silakan pilih satu kata dari kata iman, infak, jihad dan tasbih 4 ya. Hanya ini. Pilih dan silakan dirubah. Contoh Ibu-ibu, kata iman langsung amana amanu, amanta amantum dan seterusnya. Baru artinya amana dia telah beriman, amanu mereka telah beriman. Gitu. Ya. Dan di store di grup WhatsApp dan di list seperti biasa. Ya, itu tugasnya. Oke. Nanti insya Allah pas di ruang kelas Zoom minggu depan, saya akan pilih beberapa peserta untuk mencoba merubah di ruang kelas Zoom minggu depan. Lalu sekaligus latihan menjawab acak. Tapi sudah 10 kata digabung ya, 10 kata Bu. 6 kata yang hurufnya 3 ditambah 4 kata yang hurufnya 4. Jadi sudah 10 kata. Kali 6 berarti 60 kemungkinan jawaban yang kita latih minggu depan. Oke. Demikian. Alhamdulillah untuk materi kita pada hari ini telah selesai. Oke. Dan kita akan masuk ke latihan menerjemahkan. Sebelumnya ada yang bertanya? Ada Ustadz, ada. Saya Pia. Silakan Yuk Pia. Di dalam buku ini nggak ada penjelasannya ya Ustadz tentang apa yang Ustadz sampaikan tadi. Supaya bisa dipahami karena saya masih separuh-separuh ini. Iya, makanya Bu, buku itu memang buku yang disetting untuk pelatihan, ya. Karena nggak semua saya bisa jelaskan Bu, ya bisa tuliskan, ya. Makanya itulah fungsinya di kelas ini. Oke, saya jelaskan secara detail. Makanya kalau satu persatu dipahami Bu, ya pahami dulu. Yang penting ngerti dulu kelas. Oke, nanti silakan didengarkan ulang ini video. Karena akan dikirim kan, tanyakan lagi. Mana Ibu nggak paham, Ibu tanyakan lagi. Gitu. Maka saya bilang pastikan di kelas ini ngerti dulu. Ngerti maksudnya apa, penjelasan seperti apa, oke. Lalu nonton lagi videonya, oke. Kalau sekiranya belum jelas silakan bertanya kepada saya. Ya, bisa di grup ataukah Japri. Saya akan bantu untuk menjelaskan ulang. Ya. Oke, begitu ya prosesnya. Ya, usahakan pahami di kelas kita satu, oke. Bertanya mana yang nggak tahu, oke. Yang kedua saya akan kirimkan video lagi, lihat lagi, oke. Kalau belum mengerti baru tanya sama saya. Ya, harapannya betul-betul bisa maksimal. Karena ilmunya Masya Allah ketemu setiap halaman Al-Quran. Ya, yang 3 huruf dan 4 huruf ini. Ya, sangat banyak contohnya. Cuma kata-kata sudah berbeda. Nanti kata apa? Kata syirik jadi asyroka. Nanti kata munafik jadi nafako dan seterusnya. Rumusnya yang saya butuhkan, rumusnya perubahan kata. Ini aja rumusnya Bu. Rumusnya cuma ini nih. Oke. Jadi lihat Ibu, kata fa'ala kan asalnya 3 huruf. Ya. Ada yang ditambah 1 huruf. Apa itu? Yaitu huruf A di depan. Oke. Nah, nanti dibacanya menjadi apa Bu? Bukan afa'ala tapi af'ala. Contohnya ini kata iman. Ya, menjadi amana. Itu asalnya amina. Itu asalnya. Ya, amina dia telah dia telah aman. Ditambah a menjadi amanah, berubah artinya. Kata infak asalnya 3 huruf. Nafako. Nafako. Tambah a menjadi anfako, artinya berubah menjadi dia telah berinfak. Yang kedua ada yang menggunakan fa'ala pakai alif. Contohnya jihad, bilangnya jahada. Oke. Nanti ada kata lain yang pakai alif. Ya, pakai alif. Kata hijrah kan hajaro. Jadi kalau Anda baca hajaro, wah itu salah itu. Ya. Salah itu. Mungkin maksudnya gini, pertanyaan mungkin Pak Ustadz, kapan misalkan kata dikir dakaro, boleh enggak kalau dakaro ini kapan kita pakai yang dikir 3 huruf terus kalau kepikiran kita pakai sadah dakaro. Oh iya. Gini Bu, itu ada yang khususnya. Jadi secara umum itu Ibu, kalau ada tambahan huruf, ya
Ada yang artinya tetap nggak berubah. Kayak ini itu fa'ala, af'ala itu nggak berubah artinya, sama aja. Tapi ada yang dia itu berubah Ibu. Misalnya ya, yang terpakai dalam Al-Quran deh. Zikir. Ya. Kalau zakaro, dia telah berzikir. Tapi atau dia telah mengingat. Kan dia telah mengingat. Tapi kalau ditasydidkan zakaro, itu artinya sudah berpindah menjadi apa Bu? Dia telah mengingatkan. Kan beda itu. Zakaro dia telah mengingat. Zakaro dia telah mengingatkan. Nah, itu contoh Bu. Contoh yang berubah artinya. Walaupun sama-sama kata ingat kan. Tapi yang satu adalah mengingat. Yang satu mengingatkan. Masuk menjadi 4 huruf Pak Ustaz? Enggak. Iya betul. Ketika tambah satu huruf kan dia berubah arti. Ya. Tambah tasydid jadi 4 huruf ya. Ya. Contoh kata ilmu kan. Ilmu. Alima. Dia telah berilmu. Oke. Ditasydidkan. Allama. Oh artinya berubah itu Pak. Ini apa? Dia telah memberi ilmu. Itu artinya. Yang asalnya berilmu. Oke. Menjadi memberi ilmu. Ya. Gitu. Diterjemahkan apa? Allama dia telah mengajarkan. Memberi ilmu kan? Itu contohnya. Ustadz, banyak Pak Ustadz. Ya. Tadi kan ada awalan alif, ada alif setelah huruf pertama, ada tasjid. Kemudian kapan kita menggunakan ini? Aturannya ada nggak? Atau kita ikut aja? Gini Bu, sebenarnya itu ada ilmu khususnya Bu. Cuma panjang sekali ilmunya. Panjang banget ilmunya. Ya. Jadi sementara kapalin aja ya? Sementara gini aja. Ibu sementara. Kalau Ibu ketemu ada huruf A, itu berarti 4 huruf. Kalau ketemu Hamzah, itu berarti tasydid berarti 4 huruf. Itu dulu sementara waktu. Ya. Gitu, ya. Dan dia bisa merubah arti. Jadi intinya Bu, kalau ada tambahan huruf biasanya membuat artinya berubah. Tadi itu Bu, dari alima, oke 3 huruf dia telah berilmu, menjadi alama itu berubah artinya. Tapi nggak keluar dari arti asalnya itu, arti ilmu. Itu kebanyakan. Nanti akan ada banyak masalah detailnya itu, perinciannya, ya perinciannya. Oke. Jadi saya hanya mengajarkan Bu, bahwasanya ini ada tambahan huruf. Tapi intinya untuk merubah lampaunya nggak berubah, sama ciri-cirinya. Nah, cuma ini perubahan terjadi dalam bahasa Arab itu. Dan dia bisa merubah arti. Makanya hati-hati Bu, kalau ngaji itu. Baca apa? Alima, baca misalnya alima menjadi allama. Itu fatal banget artinya. Karena betul berubah. Ya, betul berubah. Berubah harokat bisa berubah arti. Ya, berubah tambahan huruf itu bisa berubah arti. Bergeser. Ya. Tadi kan dari mengingat menjadi mengingatkan. Itu berubah. Ya Bu ya. Itu akan terjadi nanti. Kalau kita praktikkan nanti ke depan. Oke. Tapi yang utama gini Bu. Yang utama ini pertanyaan apa? Ngerti ada 4 huruf. Ya ciri-cirinya. Dan tahu kalau lampau itu sama aja caranya. Nah, itu sebenarnya yang utama. Ya. Tentang bagaimana kok. Kapan ditambah itu nanti ilmu khususnya. Itu panjang sekali tuh. Ya. Saya mau ingatkan. Yang penting kalau begini. Ada cirinya itu biasanya itu 4 huruf itu. Tambahan hamzah. Alif atau kata tasydid. Oke terakhir ya. Pak Ustadz, ya. Boleh satu, ini kalau misalnya saya mencari kalimat yang pakai ditambah alif, misalnya anfaku, di kamus yang biru itu kita mulai carinya di A atau di yang huruf dasarnya dulu, kata dasarnya. Betul Bu, kalau mencari kata anfaku di kamus, ya kamus biru kan, itu kan Ya, infak itu. Cari di mana? Kalau di kamusnya Ibu, cukup lihat huruf depannya aja. A ya. A udah langsung ketemu. Itu A, huruf keduanya nun. Itu aja langsung. Jadi nggak perlu huruf belakang. Hanya kata warna hitam yang muka belakang. Tapi kalau kata biru itu cuma depannya aja. Jadi kalau anfaku, cari di huruf A, langsung berurutan. A, ba, ana. Langsung ketemu itu. Iya, Pak Ustadz. Mudah. Iya, makasih Pak Ustadz. Tapi kalau dia itu nanti ada polanya yang warna hitam tulisannya, berarti muka belakang dilihat. Iya, muka belakang ya. Makasih Pak Ustadz. Izin tanya, Tat. Ya. Kalau fa'ala kan dia telah mengerjakan. Af'ala juga sama, dia telah mengerjakan. Nah, kapan pakai fa'ala, kapan pakai af'ala? Ini sebenarnya cuma rumus Ibu, cuma rumus. Ya. Saya coba buat rumus, tapi nggak ada artinya itu, nggak terpakai itu. Ya. Saya mau tunjukkan Bu, ini perubahan ini apa terjadi dengan tambahan huruf. Kalau artinya kan nggak ada itu.
Gitu. Ya, af'ala. Tapi kalau diterjemahkan bisa dia telah mengerjakan, begitu. Sama. Fa'ala dia telah mengerjakan, ya? af'ala dia telah mengerjakan juga. Iya, artinya sama. Tapi Mungkin bisa sama bisa beda, Bu. Bisa sama bisa beda. Mereka saja jelaskan, Ibu. Khusus yang fa'ala misalkan. Khusus yang fa'ala itu kan dia telah mengerjakan, af'ala juga Sama juga. Ya sama. Cuma hampir nggak pernah dipakai itu kata af'ala. Ya. Gitu. Hampir nggak kepake. Ini cuma latihan membentuk apa? Membentuk pola saja sebenarnya. Ya. Oke, Bu ya. Cukup? Iya, ya. Nah, ini kalau data itu dipelajari huruf sorof sebenarnya. Cuma kita nggak sampai ke situ. Nah, ini goalnya saya tunjukkan ada kata 4 huruf. Lalu tapi kalau bentuk lampaunya sama aja. Ya. Gitu. Dan dia bisa berubah artinya. Bisa berubah artinya. Ada detailnya itu memang di ilmu sorof dipelajari. Ya. Nah, cuma saya kasih contoh kan. Tadi itu kata zikir, zakaro dia telah mengingat, zakaro dia telah mengingatkan. Alima dia telah berilmu, dia telah mengetahui, menjadi dia telah berilmu, menjadi alama dia telah memberi ilmu atau dia telah mengajarkan. Berarti berubah artinya. Kalau jadi zakaro itu enggak ada ya, Tat? Ada, zakaro ada artinya. Ada. Artinya sama juga. Dia telah mengulang-ulang pelajaran. Itu artinya. Kan zikir kan zikir, mengingat kan? Tapi mengulang-ulang mengingat. Nah, jadi dia menunjukkan apa? Ada perulangan di situ. Oke. Nanti lihat ceritanya, Bu. Ceritanya nggak di sini pelajari. Nanti ke depan kita akan pelajari. Ya. Oke ya. Cukup ya. Latihan sekali lagi, Ustadz. Apa, Ibu? Latihan sekali lagi satu kata aja dengan 4 huruf. Yang mana? Yang 4 huruf tapi latihan yang dengan 3 rumus tadi yang pakai hamzah, alif sama tasdid ya. Itu, Bu, di bawahnya itu, Bu. Kata Islam. Coba Ibu ya, coba. Aslamu, coba. Aslamu. Itu kan kata bagian, Bu, lihat bukunya ada kata sepola. Artinya kata yang sama polanya dan di atasnya itu. Kan amanu berarti aslamu. Aslamu. Aslamta aslamtum. Aslamtu aslamna. Aslama dia telah berislam. Aslamu mereka telah berislam dan seterusnya. Syirik. Asyraka asyraku. Asyraka dia telah syirik. Asyraku mereka telah syirik. Pakai hamzah. Oke, pakai alif. Ya. Fa'ala, hijrah. Hajaro hajaru. Hajaro dia telah berhijrah. Hajaru mereka telah berhijrah. Pakai tasdid, haram. Harrama harramu. Harrama dia telah mengharamkan. Harramu mereka telah mengharamkan. Gitu. Oke? Ya, ya Ibu ya? Oke. Cukup Ibu ya? Cukup dulu. Nah, kita akan break. Dan kita punya waktu sekitar setengah jam untuk kita latihan menerjemahkan surat Al-Baqarah ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Ya, kita break ya, sekitar 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'da. Faham Al-Quran? Mudah, insyaallah. Alhamdulillah. Hari ini kita akan masuki untuk tasmi, ya, terjemahan dan latihan memahami surat Al-Baqarah ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Masya Allah, ya. Sudah cukup banyak peserta yang telah store ya di grup kita. Alhamdulillah. Dan kita akan minta beberapa peserta hari ini untuk mencoba menerjemahkannya, ya. Jadi Bu caranya adalah ini mohon dibaca langsung ya. Jadi jangan lihat bukunya. Nah, jadi baca di slide ini di depan. Jadi Al-Quran sekejap yang belum ada apanya? Yang belum ada tulisannya itu. Oke.
Silakan dipotong-potong seperti tanda batasan yang ada di sini, ya, di Al-Quran sekejap ini, ya. Oke. Kalau bisa dibaca dengan senandung semuanya, baca Al-Quran dengan tajwid yang benar, dipotong-potong, demikian pula dengan artinya, ya. Oke. Nanti ke depan, ini udah tinggal dilihat sendiri saja, insya Allah Taala. Oke, Anda mencoba, saya akan bantu mengoreksi, ya, sehingga bisa mendapatkan terjemahan yang bagus. Lalu kita belajar untuk memahami maksudnya apa. Oke, kita mulai ya. Siapa yang belum pernah setoran terjemahan? Saya. Oke, Ibu Mevina boleh. Ayo Ibu. Ayat Mulai yang saya sudah ke-13 baca, saja. Yang lain perhatikan ya, sebentar dulu. Biar agak bagus, saya bantu matikan dulu ya. Nyalakan mic-nya Ibu Mevina. Oke, ya silakan Ibu. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan bagi mereka, aminu kama amana, berimanlah kalian. Ya. Berimanlah mereka atau kalian? Berimanlah kalian kama amana, sebagaimana telah beriman annas, orang-orang. Qalu anu minu kama, qalu, mereka berkata, anu minu, apakah kalian beriman? Kama, kalian nu'minu. Mereka. Mereka. Anu minu. Kami. Kami ya, kami. Apakah kami akan beriman? Kama, sebagaimana amana, telah beriman, as-sufaha, orang-orang yang kurang akal, ya, orang-orang bodoh. Oke. Allah, ingatlah, innahum humus sufaha, sesungguhnya mereka, mereka, as-sufaha, orang-orang yang kurang akal. Walakin, akan tetapi, tidak, yang lamun, mereka tahu. Kalau digabung, walakin la ya'lamun. Yang lamun, mereka, tetapi mereka tidak tahu. Oke, akan tapi mereka tidak mengetahui. Oke, Masya Allah. Ibu, sudah bagus Ibu ya? Ada perbedaan sedikit. Coba lihat ini Bu, semuanya lihat. Masya Allah kan, ilmunya terpakai. Yang warna-warnanya itu Bu, warna merahnya banyak kan? Ya. Garis-garisnya itu kan, ada garis hijau. Ya kan, telah. Ada yang 2 garis, kila. Ya kan? Berarti telah di. Kan? Ada aminu garis hitam. Berarti apa Bu? Pasti inilah ini. Lah, kata perintah. Jadi nggak mungkin mereka Ibu. Ya, ini kata perintah ini. Ya. Berimanlah. Dan itu perintah cuma 2. Berimanlah kamu atau berimanlah kalian. Kan cuma itu. Nggak mungkin berimanlah mereka. Itu nggak ada. Ya. Oke Bu. Ini aminu berimanlah kalian. Jadi, saya ulangi Bu ya. Wa idza qila lahum, dan apabila telah dikatakan kepada mereka. Ya, lah itu bisa kepada, bisa bagi ya. Ini kira kan asalnya dia telah dikatakan. Tapi boleh disingkat menjadi dan apabila dikatakan kepada mereka gitu. Aminu berimanlah kalian kama amanan nasu, sebagaimana manusia telah beriman. Dibalik kan? Sebagaimana telah beriman manusia, dibalik Ibu menjadi sebagaimana manusia telah beriman. Itu anas itu manusia asalnya. Disingkat menjadi sebagaimana manusia telah beriman. Qalu anu'minu,
Mereka telah berkata, ya kan Bu? Tuh lihat tuh, ada wawu kan? Mereka telah berkata. Tapi kalau disingkat menjadi mereka berkata. Jadi gini Bu, itu kalau kata telah itu biasanya dalam penerjemahan itu tergantung tempatnya. Ya, nah, ada kata yang pakai telah enak didengar, ada yang tidak. Nah, ini diantara kata yang kalau diterjemah Indonesia dia nggak pakai kata telah dalam penerjemahan ya. Tapi kalau pola itu dia pola lampu bahasa Arabnya itu. Jadi anda terjemahkan dengan qalu mereka berkata, oke. Anu minu apakah kami beriman? Nah, ini materi kita tadi kan Ibu kata iman kan? 4 huruf. Ya. Ini belum belajar nih, kita belum belajar nih nanti ke depan. Nu'minu kami, ini kata iman garisnya merah. Ya. Pelakunya mereka. Anu'minu apakah kami akan beriman? Tambahkan akan. Apakah kami akan beriman? Kama amanan nasu sebagaimana orang-orang yang kurang akal atau orang-orang yang bodoh telah beriman. Ala innahum ingatlah sesungguhnya mereka humus sufaha mereka orang-orang yang kurang akal. Tapi coba lihat Bu, ini agak ganjil ini Bu. Coba lihat. Ala innahum humus sufaha ini kalau digabung ingatlah sesungguhnya mereka. Mereka lah orang tidak berakal. Perhatikan Bu. Ini bagaimana cara menerjemahkannya Bu? Ada rumusnya. Apa itu? Perhatikan. Kalau Anda baca Al-Quran, ketemu kata hum. Nih hum. Humus sufaha kan Bu? Hum ini. Artinya mereka itu. Tetapi dia didahului dengan kata ganti orang juga yang sama. Innahum hum. Tuh, 2 kali kan? Mereka. Maka yang kedua itu dia berubah fungsinya. Bukan lagi sebagai kata ganti orang. Tapi dia menjadi penguat perkataan. Nah gitu. Itu rumusnya itu. Kalau ada kata ganti orang. Apa Ibu? Anta kamu, antum kalian, an aku nahnu kami. Oke. Bertemu dengan apa? Huruf yang sama. Dari kata-kata yang sama itu. Maka yang kedua itu nanti akan jadi penguat perkataan. Nah contohnya nih. Innahum hum. Sesungguhnya mereka. Menjadi ingatlah sesungguhnya mereka benar-benar. Nah, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang bodoh. Ini mohon dicatat ya. Karena akan sering nanti ditemukan di Al-Quran nih. Yang begini modelnya. Dalam bahasa Arab itu ada. Ini nggak dikenal bahasa Indonesia. Ya, tapi kalau bahasa Arab akan banyak banget ditemukan. Ada kata ganti orang, oke, hum kan. Disebutkan sebelumnya kata ganti orang yang sama itu. Ya, innahum hum. Nanti ada apa? Innaka anta. Innahu huwa. Begitu pasangannya itu. Maka yang kedua jadi penguat perkataan. Ya. Cukup ya. Ala innahum humus safaha. Ingatlah sesungguhnya mereka orang-orang yang kurang akal. Walakin la ya'lamun akan tetapi mereka tidak mengetahui. Kan? Tuh ya'lamun kan Bu, garisnya dari kata ilmu. Garisnya merah, berarti sekarang mereka diterjemahkan mereka berilmu atau mereka mengetahui. Walakin la ya'lamun akan tetapi mereka tidak mengetahui. Oke? Cukup Bu ya? Terjemahannya. Nah, jadi gini Bu, saya coba bagaimana bisa merapikan dengan terjemah yang bagus. Nah, kira-kira seperti gini kalau kita baca terjemahan itu. Ya, gitu. Ada yang dibalik artinya ya Ustaz? Apa? Ada yang dibalik susunan katanya ya? Itu kalau bahasa Arab Bu, itu pelaku, kata kerja baru pelaku. Bisa 2. Bisa pelakunya dulu, ya Muhammad beriman. Bisa juga beriman Muhammad. Itu begitu, bahasa bisa 2. Ya. Tapi kalau bahasa Indonesia itu biasanya tuh cuma apa yang dominan adalah mendahulukan pelakunya baru kata kerjanya. Nah, makanya kalau mau ditransfer bahasa Indonesia itu kita rapikan. Kama amanan nasu sebagaimana manusia telah beriman. Kama amanas sufaha sebagaimana orang-orang yang kurang akal telah beriman. Nah gitu. Ya, ini standar nih penerjemahan dalam bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Jelas Bu ya? Jelas Ustaz. Oke. Siapa yang ke-14 yang belum pernah? Boleh coba Ustadz.
Ibu siapa? Heni. Siapa? Heni, Bu. Heni. Oke. Oke, Ibu Heni silakan. Yang lain mohon ya. Jadi gini Bu, kita kan nggak mungkin semuanya ya. Jadi kalau ada satu menerjemahkan, Anda perhatikan apakah sama dengan Anda terjemahannya atau ada bedanya. Tanda itu di mana bedanya. Nah, nanti saya akan bantu untuk memperbaiki cara menerjemahkannya. Ya, gitu kurang lebih. Ya, jadi kalau satu menerjemahkan, sebenarnya Anda juga menerjemahkan, cuma dia pakai lisannya. Ya, silakan Ibu Heni. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqu, dan apabila telah bertemu, dan apabila mereka telah bertemu, alladzina amanu, dengan orang-orang yang mereka telah beriman, qalu amanna, mereka berkata kami telah beriman. Wa idza khalau, dan apabila mereka telah kembali ila syayatinihim, mereka kepada setan-setan mereka, qalu, mereka berkata, inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian, innama nahnu, hanya saja kami mustahzi'un. Innama Innama nahnu, hanya saja kami mustahzi. Innanya mana terjemahannya? Innanya belum terjemahkan tuh. Inna sesungguhnya. Innama nahnu, sesungguhnya kami hanyalah mustahziun, orang-orang yang mengolok-olok. Oke, mantap ya. Oke, lihat Ibu nih. Wa idza laku, dan apabila mereka telah bertemu. Itu kan laku garisnya hijau, ada waw di belakang, pasti mereka telah. Perbuatannya cari di kamus, kan? Jadi kalau Bu Ina saja hanya kata apa? Berjumpa yang ditulis, nggak perlu MT lagi itu, nggak perlu, kan sudah belajar ilmunya itu. Ya, garisnya hijau ada wawnya kan, cukup berjumpa yang ditulis itu. Nah gitu Bu, kedepannya ya. Wa idza laku, dan apabila mereka telah berjumpa, allazina amanu, orang-orang yang mereka telah beriman, qalu, mereka telah berkata, disingkat mereka berkata, amanna, kami telah beriman. Nih ilmunya Bu, kan? Apa kata 4 huruf kan? Amana, amanu, menjadi amanna, kami telah beriman. 4 huruf ini pakai tasydid kan? Amanna. Pakai tambahan hamzah di depan. Amana. Mereka berkata kami telah beriman. Wa idza khalau, dan apabila mereka telah kembali, sama tuh garisnya hijau ada waw, mereka telah di kamus kembali. Dan apabila mereka telah kembali ila syayatinihim, kepada setan-setan mereka. Dia kata setan. Syaitan itu banyak. Setan-setan mereka. Inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Ibu, Bapak, ini inna sebenarnya 2 kata ya. Itu inna 2 kata. Apa itu? Inna tambah na. Nah, itu gitu. Inna sesungguhnya tambah na. Tapi kalau bertemu 2 kata ini Bu, boleh dirubah tulisannya menjadi inna gitu. Jadi boleh innana, boleh juga ditulis inna. Diterjemahkan ya, sesungguhnya kami ma'akum, bersama kalian ya. Innama nahnu, sesungguhnya hanyalah kami, dibalik menjadi sesungguhnya kami hanyalah mustahziun, garisnya biru, pelaku orang yang ya, cari di kamus, orangnya banyak. Orang-orang yang mengolok-olok. Innama nahnu, sesungguhnya kami hanyalah mustahziun, orang-orang yang mengolok-olok. Nah gitu. Tuh kan luar biasa Bu, kata kerja lampau. Tuh lihat. Laku amanu qalu amanna qalu. Semua terpakai itu. Ya, semua terpakai ilmunya. Ya. Oke. Jelas ini? Lanjut lagi. Ayat berikutnya. Siapa 15? Yang belum pernah? Saya coba, Tat. Ya, Ibu Eni. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastahzi'u bihim.
Allahu Allah yastahzi'u akan mengolok-olok bihim kepada mereka wa yamudduhum dan membiarkan fi tughyanihim dalam Ibu, hum yang kesesatan. menerjemahkan. Yamudduhum. Ya. Humnya belum diterjemahkan. Yamudduhum membiarkan. Dan wa dan yamuddu membiarkan hum mereka Ya. fi di dalam tughyanihim kesesatan yang mahun terombang-ambing. Ibu, humnya belum diterjemahkan Ibu. Tughyanihim. Hum mereka. Iya, digabung Bu. Fi tughyanihim. Fi tughyanihim dalam kesesatan mereka. Nah, gitu. Ya, mahum terombang-ambing. Ya, mereka terombang-ambing ya. Mereka Oke. Bu, perhatikan Bu ya. Ini ada sedikit perbaikan terjemahan. Allahu Allah yastahzi'u bihim, mengolok-olokkan dengan mereka. Ya enggak Bu? Ada bi kan? Tuh. Di sini bibi tidak berdiri sendiri. Dia itu bersambung dengan kata kerja sebelumnya itu yastahzi'u. Nah gitu. Sehingga menjadi Allahu yastahzi'u langsung Allah mengolok-olok mereka. Nah, saya sempat ajarkan Bu sebelumnya itu kan. Seperti bahasa Inggris ya. Stand up. Tuh dua kata kan. Stand, satu, up. Berdiri. Sit down. Dua, tapi dia satu makna itu. Dia itu satu makna. Oke. Satu makna. Kira-kira seperti begitu. Ya, ini contoh gini. Allah mengolok-olok dengan mereka. Jadi ada kata yang begini modelnya ya. Tapi nggak banyak nih. Ini diantaranya nih. Allah mengolok-olok mereka wa yamudduhum fi tughyanihim dan membiarkan mereka di dalam kesesatan mereka. Ya'mahun mereka terombang-ambing. Nah gitu. Allah mengolok-olok mereka dan membiarkan mereka di dalam kesesatan mereka terombang-ambing. Nah gitu. Asalnya Bu, mereka terombang-ambing kan? Tapi boleh sekali sebutkan merekanya itu. Cukup bisa dipahami ini? Nah ini Bu, kata-kata sekarang kan yastahzi'u, yamuddu, ya'mahun tuh garisnya merah. Gak pakai telah. Terakhir 16. Siapa? Ayo siapa 16? Yang terakhir. Ya silakan Ibu. Mustahziun tadi kan artinya mereka berolok-olok. Bukan mereka Ibu. Orang-orang yang mengolok-olok. Nun yang di belakang itu kan kalau orang-orang itu kan wawu mati itu ya Ustadz itu ada nunnya di belakang. Bu ini garisnya merah Ibu, garisnya biru. Kita belum belajar ilmunya Bu. Ini kita belum belajar perinciannya nih. Ya. Kalau garisnya apa Bu? Kalau garisnya hijau baru mereka telah. Ya ini kan bukan. Ini garisnya biru. Nah kita belum belajar ilmunya nanti ke depan. Jadi ini kata pelakunya banyak diterjemahkan dengan orang-orang yang. Nah, nanti ke depan kita akan belajar ilmunya itu. Ya? Ya. Oke Bu. Oke yang terakhir siapa yang terjemahkan ayat 16? Siapa? Ibu Sita, ada Ibu Sita? Sita Wardani. Assalamualaikum Ustadz. Ya. Dengar nggak saya? Siapa ini? Sita. Ya, Ibu Sita. Silakan Ibu Sita. Ulaika mereka itu aladina starawud dolalah orang-orang yang membeli kesesatan. Bil huda dengan petunjuk wama robihat maka tidak beruntung perdagangan mereka wama kanu muhtadin dan bukan mereka orang-orang yang mendapat hidayah. Oke, sudah ya Bu ya. Perhatikan Bu ya. Ya Ustaz. Ulaikal ladzina mereka itu orang-orang yang ya ishtarawud dolalata. Ishtaraw kan mereka telah Bu ya. Mereka telah. Kenapa garisnya ada wow, ya kan? Nah, tapi kalau terjemah Bu boleh dibuang itu mereka telahnya, merekanya. Kenapa? Karena telah diwakili kata orang-orang yang depannya itu.
Sehingga menjadi ulaika alladzina, mereka itu orang-orang yang langsung ishtarau dhalalata, telah membeli kesesatan, bil huda, dengan hidayah. Fama rabihat tijaratuhum, maka perniagaan mereka tidak beruntung. Kan ma itu bisa ma bukan, bisa ma tidak. Iya. Tapi ini Bu, bagaimana bedakan Bu? Kalau setelah ma itu kata kerja, bukan kata kerja kan garisnya hijau kan, lampu, maka itu terjemahkan dengan apa? Dengan tidak. Tidak. Nah, sehingga menjadi fama rabihat tijarahum, maka perniagaan mereka tidak beruntung. Oke. Wama kanu, dan mereka tidak, kan wama, wa dan ma tidak. Kanu asalnya mereka dulunya adalah, itu asal artinya. Iya. Atau mereka telah menjadi. Bisa dua itu, ya. Muhtadin dari kata hidayah. Garisnya biru. Apa ini? Orang-orang yang mendapat hidayah. Dirapikan menjadi dan mereka tidak menjadi orang-orang yang mendapat hidayah. Nah, bisa begitu, ya. Atau bisa juga dan mereka bukan orang-orang yang mendapat hidayah, itu sama aja, ya. Nah, cuma kalau kita pakai kata tidak Bu di depan, kalau bisa semua disamakan, kan? Maka tidaklah maka perniagaan mereka tidak beruntung dan mereka tidak menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah. Oke, jelas ini. Ini Robiat Bu, lihat Bu, dia perempuan telah asalnya, ya kan gitu kan? DP T, dia perempuan telah. Kita belum belajar ilmunya nih, ya belum belajar ke depan. Karena itu tijaru itu kata perempuan dalam bahasa Arab, ya. Maka biasanya Robiat ada ta'anya. Nah, cuma kita belum belajar ke depan lah. Oke, cukup ya. Ulaika alladzina, mereka itu orang-orang yang ishtarau dhalalata bil huda, telah membeli kesesatan dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum, maka perniagaan mereka tidak beruntung. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidak menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah. Gitu. Ustaz, Ustaz, kalau istarau dalalata bil huda itu kan apa tadi? Menukar. Mereka membeli, sama, bisa menukar, bisa membeli, sama aja. Bukan dibalik, Ustaz. Menukar hidayah dengan kesesatan. Intinya mereka punya kesesatan, oke. Punya hidayah kan, petunjuk, tapi dia nggak ambil. Diambil apa Bu? Diambil itu kesesatan. Kalau bahasanya mereka membeli, artinya mereka mengambil kesesatan dengan meninggalkan hidayah. Itu maksudnya. Ya, oke. Ya, Ustaz, terima kasih. Paham ya? Oke, sekarang saya akan coba jelaskan Bu ya, jelaskan maknanya nih. Ya, Ustadz, boleh bertanya dulu Ustadz? Oke. Ini kan yang di mushaf yang merah ini nggak ada itunya ya Ustadz ya, nggak ada pilihan-pilihan kata atau kalimat yang ya. Maksudnya jadi ini garis itu ya? Iya, garis pilihannya. Itu buat sendiri Ibu. Ya, buat sendiri. Jadi gini Bu, itu latihan. Silakan Anda sini buat sendiri. Yang penting dipotong itu cocok, ya. Saya pergi ke pasar, kan gitu. Saya pergi ke pasar bersama istriku dengan mobil. Nah, kayak begitu Bu, gambarannya itu. Jadi Anda silakan latihan sendiri, latihan potong-potong. Tapi yang pas potongannya itu. Nah, seperti begini kira-kira gambarannya. Tapi kalau di mushafnya sekejap ada ya? Ada potongan. Oh, nggak ada ya? Ini PowerPoint Bu, PowerPoint ditambahkan aja. Oh gitu, ya. Iya Ustadz, terima kasih. Oke, PowerPoint aja untuk kebutuhan pelatihan. Tapi kalau ini nggak ada. Ya. Oke Bu, paham ya? Saya mau tanya Ustadz, satu lagi Ustadz. Terakhir ya, ini mau menjelaskan ayatnya nih. Ya, silakan. Penggunaan kamus untuk kata-kata yang huruf hitam itu saya masih belum pasti, Ustadz. Oke. Cara mencarinya di kamus. Jadi Bu, ini kita sudah ajarkan dari pertemuan yang kedua. Pertama ya. Jadi kalau boleh, mohon Ibu nonton lagi dulu video pertemuan kedua. Itu jelas banget tuh, dijelaskan. Yang kedua, kalau Ibu buka kamusnya itu ada panduannya bagian depan, ya. Cara gunakan kamus.
Ya, jadi tolong Bu dilihat kembali videonya itu atau ke kamusnya. Kalau Ibu masih belum paham, japri ke saya. Saya akan bantu Ya, jelaskan. baik Ustaz. Oke, Bu, ya? Makasih. Ya. Oke. Kita sekarang masuk ya kepada menjelaskan maknanya. Oke. Ya, sekitar 10 menit ya, insya Allah cukup ini. Ayat yang ke-13. Ya. Jadi masih menceritakan tentang sifat orang-orang munafik. Kata Allah, wa idza qila lahum aminu. Dan apabila dikatakan kepada mereka orang-orang munafik itu, ya, berimanlah kalian, ya, jangan berbuat kemunafikan. Nah, gitu kan Bu? Ya. Sebagaimana orang-orang telah beriman. Siapa? Sebagaimana maksud para sahabat telah beriman. Beriman yang sebenarnya itu. Ibu, apa jawabannya? Qalu. Mereka menjawab, tentu Bu, ini menjawabnya bukan lisan ya, tapi dalam hati. Ya. Mereka berkata, ngapain kami ini beriman? Gitu-gitu. Apa kami akan beriman? Jadi ngapain kami ini beriman? Sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman. Jadi mereka mengatakan itu para sahabat yang telah beriman kepada Al-Quran dan kepada Nabi orang-orang bodoh. Tapi dalam hati mereka. Oke? Makanya Allah bantah. Allah mengatakan, ala innahum humus sufaha, ingatlah. Sesungguhnya mereka lah orang-orang munafik yang benar-benar bodoh, kurang akalnya. Ya, akan tetapi walakin la ya'lamun. Akan tetapi mereka tidak mengetahui hal tersebut. Gitu Bu. Ya. Paham Bu ya? Itu kira maknanya Bu. Ya. Dan misalnya ya ini bisa terjadi zaman kita ini ada orang-orang yang merasa sok pintar, ya, sok hebat, ya. Lalu melemparkan hal-hal buruk kepada orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang soleh dan seterusnya. Gitu. Maka ini ketahui mereka semua orang-orang yang bodoh, karena nggak belajar, nggak tahu. Ya. Akan tetapi mereka tidak mengetahuinya. Ya, gitu. Jadi pelajaran ya, kita terus belajar agar punya ilmu dan tidak mengatakan orang lain memang yang berilmu seorang-orang yang bodoh, yang kurang ngerti, ya. Oke. Berikutnya masih lanjut ya orang munafik. Apalagi? Dan apabila laku mereka telah berjumpa. Jadi orang munafik ini berjumpa dengan allazina amanu, orang-orang yang telah beriman, ya, pas sahabat yang telah beriman. Maka mereka mengatakan, amanna, kami juga telah beriman seperti kalian wahai para sahabat. Jadi gitu Bu. Depan orang beriman mengatakan kami sudah beriman. Kami seperti kalian. Tetapi wa idza khalau ila syayatinihim, apabila mereka telah kembali, ya, kumpul bareng bersama dengan setan-setan mereka. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu? Setan mereka? Yaitu pemimpin-pemimpin kafir asli. Ya. Artinya orang kafir asli ya, yang bukan orang munafik. Gitu. Itu maksudnya. Dibilangin sebagai setan. Kenapa? Karena mereka adalah bosnya para kafirin, orang kafir. Nah, itu Allah pakai istilah setan itu di sini nih. Pakai istilah setan, ya. Kalau ada orang yang mengajak kepada keburukan, dia itu bosnya, pemimpinnya, itu pakai ungkapan setan itu digunakan di sini. Ya itu boleh. Nah, pakai ungkapan Al-Quran. Nah, jadi apabila mereka itu orang munafik, itu telah kembali dan berkumpul bersama dengan pemimpin orang kafir asli. Mereka berkata, inna ma'akum, sesungguhnya kami ini bersama kalian. Kami seperti kalian. Ya. Loh, di sana waktu ketemu orang beriman, sahabat mengatakan beriman. Oh enggak. Innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang mengolok-olok mereka. Kami hanya mengolok-olok. Itu enggak serius itu. Subhanallah. Begitu Ibu. Astagfirullah, munafik. Astagfirullah, munafik itu Ustaz. Ya ini mah orang munafik begini Bu. Jadi kalau sama orang-orang yang sudah beriman, kami seperti kalian. Sehingga dia tahu rahasia orang beriman, dia tahu keadaan orang beriman, ya. Dan ini sangat berbahaya kalau misalnya dalam situasi perang misalnya kan, itu berbahaya sekali karena dia tahu rahasia kaum muslimin. Nah, dia bilang begitu Bu. Kami hanyalah mengolok-olok mereka. Orang beriman nggak tahu kan? Nggak tahu memang orang munafik. Tapi jangan khawatir, ayat yang ke-15. Allah mengatakan, karena mereka mengolok-olok, maka Allahu yastahzi'u bihim. Allah membalas dengan mengolok-olok mereka juga. Gitu Bu. Ya. Allah mereka juga.
Tapi Allah diam-diam saja. Jadi nggak langsung tampakkan itu hukumannya. Diam-diam saja. Ya. Dan bahkan Allah apa, Bu? Allah wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah membiarkan mereka itu ya terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Ya. Terombang-ambing kan, Bu? Kenapa ya? Gak diakui. Tidak diakui sebagai orang beriman dan tidak diakui sebagai orang kafir. Ya, asli. Kenapa? Kalau orang beriman dia khawatir jangan-jangan ketahuan orang munafik. Ke orang kafir jangan-jangan dia itu orang muslim. Nah, kan gitu? Oh, kalau orang begitu hidupnya, Bu, bukannya enak, semakin nggak nyaman. Ya, karena di dua pihak tidak diakui. Gitu. Nanti yang orang munafik itu selalu kekhawatiran. Nah, gitu. Itu yang menimpa mereka. Maka Allah orang munafik itu orang Islam juga ya, Ustadz? Iya kan, Bu, orang munafik itu orang Islam. Orang Islam dengan lisannya orang Islam. Orang yang mengaku Islam mengaku Muslim dengan lisannya, tapi dia menyembunyikan kekafirannya. Itu asalnya begitu orang munafik asli. Oke, Bu, makanya sekarang banyak ya Ustadz seperti itu. Sebentar akan jelaskan, sebentar. Ya, jadi asalnya begitu, Bu. Jadi jangan khawatir, Bu. Kalau ada orang munafik yang asli seperti begini, oke, maka apa? Kita kan nggak tahu. Tapi kita serahkan kepada Allah. Allah balas. Allah mengatakan Allah yang akan membalas olok-olokan mereka tersebut. Artinya nanti suatu ketika Allah akan hukum dia. Ya, Allah akan buat dia celaka. Amin. Amin ya Allah. Ditimpakan Banyak sakit, banget sekarang. ditimpakan kecelakaan itu bisa terjadi. Ya, tapi Allah biarin dulu, kan? Biarin dulu gitu. Ya, ini apa, hati-hati karena kalau orang itu begini modelnya bisa kena masalah ke depan. Ya, tapi Pak, itu maksudnya Allah olok-olok mereka, dibiarin. Ya, dan ini Allah biarkan mereka sehingga semakin lama semakin parah, semakin lama semakin tambah berdosa, semakin jauh dari Allah, kan begitu. Dan nanti di akhirat akan mendapatkan yang paling parah, yaitu di dangkalnya neraka jahanam. Dasarnya neraka jahanam. Dasarnya neraka jahanam. Ayat-ayat ini cocok banget ya dengan masa sekarang. Ya. Iya ya, Bu ya. Oke. Jelas, Bu ya. Nah, jadi ini adalah asal, Ibu. Asal untuk orang-orang munafik ya, yang begitu modelnya. Kenapa demikian, Ibu? Kata Allah gini. Mereka itu adalah orang-orang yang telah membeli kesesatan dengan hidayah. Kan asalnya itu orang-orang munafik itu kan Allah kasih hidayah. Zaman Nabi kan telah didakwai dengan Al-Quran. Lalu dengan lisannya mengatakan, ya Nabi kami terima Al-Quran. Ya Nabi engkau Nabi kami. Itu kan, jadi udah ada hidayah yang didapatkan. Tapi ternyata itu hanya di lisan aja. Sebaliknya, mereka mengambil kesesatan. Gitu. Itu kayak orang jual beli, Bu. Kayak orang jual beli ya. Ya. Dia sudah punya barang bagus, oke. Tapi dia tukar. Dia itu beli barang yang buruk. Ya. Jadi ada Al-Quran, ada hidayah, ya. Itu dia punya, tapi dia beli apa barang yang buruk dan dia jual itu barang yang bagus, barang yang bagusnya. Jadi dia sudah punya hidayah, oke. Dia jual dan dia beli, dia ambil itu kesesatan. Ini kata Allah. Mereka orang-orang yang telah membeli kesesatan, mengambil kesesatan dengan meninggalkan hidayah Allah. Nah, maka apa Allah bilang? Fama robihat tijaratuhum, maka perniagaan mereka tidak beruntung. Jadi Allah persamakan perbuatan itu dengan kayak orang jual beli lah, perniagaan. Punya barang bagus, dijual, ambil barang buruk. Makanya apa kata Allah? Fama robihat tijaratuhum, maka perniagaan mereka tidaklah beruntung. Ya karena barang buruk kok diambil. Iya. Oke, Bu. Lalu berikutnya, wa makanu muhtadin, dan mereka tidak menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah. Artinya, Bu, sekarang kan sudah rugi nih, ya. Nanti ke depan nggak ketemu jalan, nggak petunjuk oleh Allah untuk beruntung. Kenapa? Karena munafik itu semakin lama semakin merugi, gitu. Maka sudah rugi satu kali, oke? Nggak ketemu petunjuk, nggak ketemu jalan, Ibu, untuk kembali kepada kebenaran. Jadi 2 kali itu. Bahkan berkali-kali keburukan yang akan dia dapatkan. Fama robihat tijaratuhum wa makanu, dan tidak akan menjadi itu orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ya, masih mending ya, orang yang sekali dia rugi,
Terus apa? Lalu diajarin ilmunya, diambil, akhirnya jadi orang beruntung. Kayak jual beli kan, itu masih mending. Ya, jadi asalnya rugi, sekarang jadi untung karena dapatkan hidayah, petunjuk. Ya kayak kita lah jual beli ya. Kita mulai jual beli, jual barang kita rugi kan? Waduh, bagaimana ya? Jual lagi rugi lagi. Kenapa? Karena kita belum punya metode, belum punya cara. Tapi ketemu kawan, Bapak ya, Ibu kalau jual gini caranya nih, anak ajarin caranya, diajarin, dicobain. Untung. Kenapa? Karena punya ilmu, oke dia praktekkan. Maka rugi jadi untung. Orang munafik tidak, ya. Sudah rugi, oke. Lalu bertambah rugi lagi. Setiap hari bertambah kerugiannya itu. Karena apa? Karena tidak menjadi orang mendapatkan petunjuk hidayah. Orang munafik nggak dapat hidayah untuk kembali kepada kebenaran. Nah, gitu Ibu gambarannya. Ini Bu kalau zaman Nabi seperti begitu. Ya, namanya munafik asli. Tapi sekalian zaman sekarang ini, ada munafik asli, ada bisa jadi ada Bu, pura-pura masuk Islam. Orang Nasrani masuk Islam pura-pura. Orang Yahudi masuk Islam itu bisa terjadi. Ya, hanya sekedar mau kawini perempuan muslim lagi murtad. Itu banyak gitu, ya. Itu orang munafik ya, atau orang munafik namanya itu. Pura-pura masuk Islam kan? Gitu. Tapi ada yang kedua Ibu. Apa itu? Ada orang muslim ya, dengan lisan hatinya Bu, dia itu memang muslim. Tapi dia itu mengerjakan perbuatan kemunafikan. Gitu. Perbuatan kemunafikan. Itu yang Nabi sebutkan di hadis beliau. Ayatul munafik. Oke. Perbuatan ciri-ciri orang munafik itu ada 4. Ya, ada. Jika dia berkata, dia bohong. Oke? Dia yang mencuri, bilang nggak mencuri. Dia yang membunuh, dia bilang nggak membunuh. Ya. Dia yang korupsi, dia bilang nggak korupsi. Oke Bu sekalian? Bahkan itu ditiru orang lain. Orang lain yang mencuri, orang lain yang membunuh, orang lain yang korupsi. Nah, itu pertama. Apabila dia berkata, dia itu bohong. Apabila dia berikan amanah, tanggung jawab, ya, urus sebuah harta, hartanya orang lain, hartanya negara, ya, urus sebuah pemerintahan, ya, urus sebuah amanah di sebuah lembaga, lalu dia itu tidak amanah, gitu. Apabila dia berjanji, ya, dia mengingkar dan seterusnya, itu ada ciri-cirinya Bu. Itu apa? Orang Muslim, tetapi dia mengerjakan ciri munafik. Orang ini Bu diingatkan, ya, ini perbuatan orang munafik, tapi Bu hati-hati, tidak boleh bilang kamu munafik. Itu nggak boleh, ya, karena orang Islam. Maka Nabi itu nggak pernah bilang itu sifat itu apa bisa katakan orang munafik. Kita nggak tahu. Tapi turun ayat yang mewanti-wanti ini sifat-sifat orang munafik. Agar kita pribadi ini waspada, jangan sampai kita berbuat seperti ini, Bu, Bapak-bapak. Kita ini. Yang kedua, kita waspada dari orang lain. Ya, kita waspada dari orang lain, ya. Kalau ada orang yang kok perbuatannya begini, ya, kerjanya belain orang kafir. Orang Islam dijatuhkan. Ini bahaya ini. Enggak begini. Ya. Ini sudah ciri-ciri, ya, ciri-ciri ya. Ciri-ciri kalau dia enggak mensupport orang Islam sebagai orang kafir, support itu ciri-ciri. Ya, ciri-ciri Bu. Tapi sekali lagi Bu, ya, jangan mudah melemparkan kata munafik. Ya, kalau mau bilang ini perbuatan orang munafik kalau begini modelnya. Nah, karena itu berbahaya. Sama bilang orang kafir, bilang orang itu bid'ah, orang itu sama itu modelnya. Ya. Jadi fungsinya apa Bu sekalian? Untuk ingatkan kita jangan sampai kita yang terjatuh di situ. Yang kedua kita berhati-hati dari orang lain. Tapi kalau ada orang yang munafik asli ataukah orang munafik yang muslim tapi kemunafikan, ya diingatkan, didakwai. Tapi kalau nggak bisa sekalian, kita nggak berkhawatir. Kenapa? Karena Allahu yastahzi'u bi. Nanti Allah yang akan balas itu. Ya, Allah akan balas. Mungkin awalnya ada kesulitan, ada penderitaan, ya, ada korban, ada yang terbunuh, ada yang teraniaya, ya. Itu sebenarnya bukan hal yang diharapkan, tapi itulah sunnatullah dalam perjuangan. Dan itu terjadi zaman Nabi. Dan itu bisa berulang pada setiap zaman, di mana ada kebenaran, ada hak, ya, ada hak. Intinya selalu beribadah, selalu belajar, selalu berprasangka baik kepada Allah, dan terus belajar, terus berdakwah dan seterusnya, ya. Begitu kira-kira gambarannya, ya. Nah, itu kira-kira Bu pelajarannya yang bisa kita dapatkan dari ayat ini, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini semua sangat banyak ya. Cuma saya mau ingatkan kita bukan belajar tafsir ya. Kalau belajar tafsir ini bisa panjang banget ini Bu. Kita ini belajar apa Bu? Belajar
sekejap. Itu basicnya adalah belajar menguasai terjemahan, tapi karena kita perlu paham, saya jelaskan sama secara global aja. Ya, nama tafsir muyassar, tafsir yang ringkas aja. Seperti begini. Kalau menurut beliau bisa baca buku tafsir Ibnu Katsir atau yang lainnya, atau Anda ikut pengajian Ustadz yang memang khusus belajar tafsir. Ya, itu sangat banyak lah. Ya, bisa dapatkan di YouTube itu. Ya. Lalu terakhir kita belajar mengambil hikmah pelajaran secara singkat dari ayat ini, ya, secara global. Secara global. Oke. Jelas Ibu ya. Untuk minggu depan. Ustaz sedikit. Ya, satu Mau aja tanya, ya, Ustaz. sudah lewat ini waktunya. Ya, silakan Ibu. Ini tadi mustahsiun dengan yastahsiun kan, mustahsiun itu berolok-olok, yastahsiun itu mengolok-olok. Oh iya. Jadi itu apa itu dan ber itu. Karena Bu, itu sebenarnya Bu, dua-duanya bisa dipakai kalau bahasa Indonesia. Sesungguhnya kami orang-orang yang mengolok-olok, itu masih dapat itu. Sesungguhnya kami orang yang berolok-olok, itu masih memungkinkan. Ya, cuma kalau pakai ber itu bisa berolok-olok kepada. Kalau mengolok langsung mengolok-olok mereka, gitu. Jadi boleh Bu, dua-duanya dipakai. Bedanya mus dan yas. Apa? Oh enggak, Mus dan yas. Bukan itu. Ya. Intinya dia ada kata kerja Ibu. Bisa dipakai, bisa pakai berolok-olok, bisa pakai mengolok-olok. Ini kata kerja di sini. Ya, bisa dua-duanya Bu. Ya. Kayak berinfak dengan menginfakkan. Kan anfaqo bisa dia telah berinfak, bisa dia telah menginfakkan. Nah, gitu. Kalau bisa agak mirip-mirip. Ya, intinya ini satu kata pelaku, mustahil kata pelaku. Makanya orang yang kan. Satu kata kerja. Ya, itu kan kata kerja sekarang. Ya. Cukup ya. Untuk minggu depan, ini tugas ini, ya. Tugas pertemuan 6 ya. Ya. Ini pertama Bu, mohon yang belum setoran kertas ajaib disetor. Ya. Demikian pula pola garis pola angka. Lalu yang belum setoran pola kata kerja lampu di store ya. Tapi khusus minggu depan bagi semuanya menyetor kata lampu yang 4 hurufnya. Pilih satu kata saja. Satu kata saja. Lalu menerjemahkan, ya, kerjakan setengah halaman berikutnya, yaitu ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Ya, ini masih orang munafik ya, tapi bagian terakhir dari ciri orang-orang munafik. Ya, mau dikerjakan dan di store ya, fotonya di store. Tapi Ibu hanya ditulis yang nggak tahu, kata warna biru. Kalau garis hijau kan sudah belajar itu ciri-cirinya, nggak usah MT lagi, nggak usah DT lagi, nggak usah. Cukup menuliskan perbuatannya. Tapi kalau kata orang biru, syakaru, nggak usah ketahuan itu kata bersyukur, kosongkan. Jadi hanya kata yang Anda nggak tahu yang dituliskan. Yang mana? Ya biru sebagian dan warna hitam. Ya, begitu ya. Sehingga makan sebagai bersih dari tulisan. Oke, Ibu sekalian, Masya Allah, rampung ya untuk hari ini materinya. Insya Allah saya akan kirimkan ya rekamannya ini kepada Anda sekalian, insya Allah ta'ala. Demikian, apakah ada yang bertanya terakhir? Ustaz, saya bertanya. Silakan Pak Anas. Ustaz. Ustaz. Ya, silakan Pak Anas. Oke. Ini bukan bertanya ya. Untuk laporan nih, terjemahan. Oke. Kalau misalnya kemarin saya kan udah coba ya mengirim. Saya yang ini aja kan belum, yang ayat 6 sampai 12 itu. Karena panjang kan. Iya. Nah, begitu saya selesaikan itu ternyata belum selesai, udah di HP-nya itu udah berhenti ya. Iya, Pak. Kan terlalu panjang. Nah, gimana kalau laporannya di 2 kali kan? Jadi gini Pak, setengah-setengah. asalnya Ya. kayak dibuat seperti saya arahkan Pak. Ya. Cuma Ya. Anda punya kendala, itu boleh dipecah. Ya. Pecah aja ya? Ya, kalau yang punya kendala saya akan dipecah aja. Oke. Ya. Jadi yang ini 6 sampai 9, kemudian 10 sampai 12. Boleh. Iya, bisa Pak, insya Allah ya. Saat itu juga saya kirimkan itu ya. Jadi gini Pak ya, ini kan cukup banyak ya, cukup banyak. Saya kan hanya lihat sekilas aja. Ya. Nanti tuh koreksiannya pun nanti di kelas ini, di koreksiannya. Gitu. Tujuan Anda apa buat latihan. Ya, tapi untuk semuanya, oke, di mana nanti di kelas Zoom ini. Karena kan sama biar nggak berulang saya menjelaskan. Ya. Nah, saya kumpulkan aja nanti pas di kelasnya baru saya jelaskan. Ya. Oke. Gitu. Oke, makasih ya. Ibu Rama nggak ada lagi ya Ustadz ya?
Apa Ibu? Ibu Rahma nggak mengkoreksi lagi di grup. Ini baru lagi ujian. Lagi ada Oh, ujiannya, jadi hampir 2 minggu ini apa? nggak ada suaranya lagi. Lagi ujian Bu. Lagi Oh, ujian. oke Pak. Ustaz, tanya Ustaz. Ya, oke terakhir ya Ustaz. Ya, Ustaz, tanya Ustaz. Ini sebenarnya pertemuan yang lalu Ustaz, pertemuan kelima. Kemarin kan yang kita hafal itu kan pola lampau yang fa'ala Ustaz, fa'ala. Betul, oke. Yang fa'ila itu gimana Ustaz? Nggak usah, satu aja. Satu Jadi aja. diwakilkan dengan yang fa'ala saja. Nah, gitu. Ya, itu aja kita praktekkan nanti. Contohnya kan beda, ada yang fa'ala kayak zakaro, ada yang fa'ila kayak alima. Gitu. Yang penting Anda tahu, ada kata yang berpola fa'ala, ada yang fa'ila. Fa'ala kayak abada, zakaro, ada yang fa'ila kayak alima. Tapi untuk latihan satu aja. Gitu ya Pak Abdul Latif? Baik. Cukup ya? Oke. Oh, sebagai informasi, ini ini ada kelas perkenalan. Jika punya kawan yang mau ikut perkenalan bisa ikut. Lalu kita punya kelas Ibu setiap baru dibuka setiap Ahad pagi jam 6:30 juga. Jika punya kawan yang mau ikut keluarga misalnya yang baru tahu informasinya bisa ikut perkenalannya sekarang jam 9:30 ya waktu Jakarta. Lalu berikutnya bisa ikut kelasnya mulai hari setiap hari Ahad pagi jam 1:30. Nanti bisa berhubungan dengan admin ya untuk informasinya ya. Cukup ya? Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Sehat selalu.